Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Undangan yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, persembahan tari medley Nusantara.
Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afrian Syahnur MSI, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, para mediator hubungan industrial pertama, muda, madya, dan utama dari seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 13 Desember 2022, kita dapat berkumpul bersama di Holiday Inn and Suite Gajah Mada, Jakarta pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Mediator Hubungan Industrial tahun 2022 dengan tema mengefektifkan peran mediator hubungan industrial dalam mensukseskan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan bidang hubungan industrial. Tepuk tangannya dong. Hadirin serta undangan yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Khairun Najidin. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa melindungi dan mengabulkan hajat kita semua. Doa akan saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Esa, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Tuhan yang Maha menguasai seluruh alam semesta, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, menyaksikan keagungan-Mu, menundukkan kepala seraya merendahkan diri di hadapan-Mu sebagai hamba yang tak punya kuasa. Hari ini kami memiliki niat baik untuk melaksanakan satu acara, yakni Rapat Koordinasi Mediator Hubungan Industrial tahun 2022 yang mengangkat tema mengefektifkan peran mediator hubungan industrial dalam mensukseskan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan bidang hubungan industrial. Wahai Tuhan Sang Maha Penuntun, tuntunlah kami, bimbinglah kami, serta tunjukkan kami cara agar kami dapat berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan pengabdian kami dengan terus meningkatkan kinerja baik, profesional, dan bertanggung jawab. Ya Allah, Engkaulah Tuhan penolak segala bala, penepis segala bencana. Dengan menyebut nama-Mu, dengan sebab nama-Mu, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan kecuali atas izin-Mu. Jauhkan kami dan bangsa ini dari berbagai bala dan bencana alam. Jauhkan kami dari berbagai wabah dan penyakit. Wahai Tuhan yang Maha Bercahaya, kami seluruh mediator hubungan industrial hadir di sini membawa harapan agar bangsa dan negara ini diliputi dengan cahaya, cahaya keimanan, cahaya kebaikan, cahaya keharmonisan, cahaya keamanan, cahaya kondusivitas, serta cahaya yang menerangi kami agar kami tetap bersatu padu, saling bahu-membahu menghormati dan menghargai. Wahai Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahilah kami
dari nama dan sifat mulia-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas kami secara bijaksana, agar kami sebagai mediator hubungan industrial dapat mengemban amanah ini dengan bijaksana, agar kami dapat selalu mencetuskan hal-hal yang bermanfaat dan penuh bijaksana. Wahai Tuhan Sang Pemberi Ampun, kami sadar bahwa kami berlumur banyak dosa, kami sadar kami hamba yang banyak khilaf dan alfa. Kami bukan hamba yang tak pernah salah dan bukan hamba yang selalu benar. Ampunilah kami yang terkadang merasa benar dan menganggap yang lain salah. Hanya kepadamu-lah kami memohon ampun. Wahai Tuhan yang selalu memaafkan, maafkanlah kami jika kami terlalu banyak meminta. Karena hanya Engkaulah tempat meminta, karena hanya Engkau tempat kami menghamba. Terimalah permintaan maaf kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Penuhilah hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kami. Perkenankanlah doa-doa dan harapan kami. Sampaikanlah kami dan anak keturunan kami kepada cita-cita dan harapan-harapan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Mediator Hubungan Industrial, Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada Ibu Adriani kami silakan. Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansah Nur MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PHI dan Jamsos. Yang kami hormati narasumber, moderator, dan yang sangat kami banggakan adalah Bapak Ibu mediator hubungan industrial dari Indonesia wilayah Barat dan seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara pembukaan Rakor Mediator tahun 2022 sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita semua berada di ruangan ini karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana supaya sekarang dan ke depan pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini itu bisa kita lebih percepat lagi. Sudah banyak upaya yang kita lakukan, tetapi kalau kita melakukannya biasa-biasa saja, tentunya kita tidak bisa mengejar kemajuan negara-negara lain. Kita sudah menyaksikan berbagai pertemuan internasional, yang terakhir G20 yang dilaksanakan di Indonesia. Kita lihat bagaimana strategi negara lain untuk mempercepat pembangunannya. Nah, untuk itu terima kasih karena kita sudah hadir di sini. Tentunya untuk bersama-sama bagaimana supaya kita bisa mempercepat pembangunan tersebut. Dinamika dalam pembangunan, dalam peradaban itu satu hal yang biasa. Jadi sejak kabinet pertama sampai sekarang tentunya dinamika itu ada. Perubahan-perubahan itu ada, tetapi dinamika yang kita alami sekarang ini tentunya agak berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Kenapa? Karena dinamika yang diiringi dengan berbagai perubahan ini intensitasnya sangat cepat. Gitu. Jadi
banyak perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi. Tentunya kita tahu juga apa penyebabnya. Ya antara lain, ini masih berada di sekitar kita, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang namanya turunannya sudah bermacam-macam sampai hari ini, mulai dari Delta dan lain-lain. Di samping itu tentunya ya kita juga berada di dalamnya, yaitu bahkan kita ikut berperan bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini sangat merubah tatanan di bidang ketenagakerjaan, ya cara kita bekerja, pola kita bekerja, waktu kita bekerja, dan lain-lain, termasuk tentunya di sektor swasta yang merupakan binaan utama kita sebagai mediator hubungan industrial. Di samping itu tentunya hampir semua narasumber di forum-forum, baik di forum internasional maupun di dalam negeri, selalu menyampaikan bagaimana perubahan demografi saat ini. Kita tentunya ya sudah tahu bahwa kita akan memasuki yang namanya bonus demografi, yang artinya Indonesia ini akan dipenuhi oleh sumber daya manusia yang produktif. Artinya ya dari segi usia ya dia usia kerja. Tetapi kalau cuma usianya usia kerja, judul SDM produktif, tetapi kalau tidak ditangani dengan baik ya tentunya tidak akan menjadi SDM yang produktif. Jadi perubahan-perubahan itu sekali lagi terjadi begitu cepat dan signifikan. Nah perubahan ini tentunya membawa ya pasti ada tantangan, ada permasalahan, tetapi tentunya ada juga peluang. Nah tinggal bagaimana kita memanfaatkan semua peluang yang ada dan mengkonversi tantangan dan permasalahan itu ya juga menjadi peluang yang bisa kita jadikan suatu manfaat yang prospek jangka panjang maupun jangka menengah. Nah Bapak Ibu, menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tentunya pemerintah termasuk Kementerian Ketenagakerjaan di bawah pimpinan Ibu Menteri dan Pak Wamen tentunya ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, upaya-upaya strategis. Antara lain tentunya telah dilakukan penyempurnaan berbagai regulasi. Kita ada Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan sekarang ada peraturan-peraturan teknis yang sudah dikeluarkan, ya upah minimum, mengenai jaminan sosial dan lain-lain. Perubahan peraturan. Juga sudah dilakukan perubahan di dalam manajemen sumber daya manusia maupun pemerintahan dalam bentuk reformasi birokrasi. Jadi itu hal-hal yang dilakukan. Bahkan untuk yang program-program teknis strategis pun sudah kita lakukan, misalnya adanya bantuan subsidi upah untuk menanggulangi hal-hal yang dihadapi oleh pekerja buruh kita atau masyarakat secara umum pada saat terjadi COVID dan krisis ekonomi. Kemudian tentunya program-program strategis lainnya, kita punya program jaminan kehilangan pekerjaan. Banyak program-program lainnya, tidak perlu saya sebutkan satu-satu, butuh waktu. Tetapi semua itu tentunya tidak bisa tercapai sesuai yang kita harapkan tanpa adanya upaya-upaya atau kebijakan strategis. Nah untuk itu Ibu Menteri dalam berbagai forum, bahkan Pak Wamen juga sudah menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan suatu strategis melalui 9 lompatan ketenagakerjaan untuk bagaimana supaya tadi permasalahan-permasalahan itu bisa kita tanggulangi, tantangan bisa kita hadapi, potensi bisa kita manfaatkan. Ada 9 lompatan. Nah salah satu lompatan ke-6 yaitu yang terkait dengan hubungan industrial, yaitu visi baru hubungan industrial. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, program strategis, kemudian kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan, penyempurnaan regulasi sudah dilakukan. Nah pertanyaannya apa sudah cukup sekian? Tentunya belum, karena kebijakan, program itu belum bisa terimplementasikan, terlaksanakan apabila tidak ada yang melaksanakan. Nah yang tidak kalah penting tentunya adalah, selain infrastruktur tentunya adalah sumber daya manusianya. Ya kita-kita yang ada di ruang ini antara lain. Nah, lebih khusus lagi ya pejabat fungsional. Nah kami di Kementerian Ketenagakerjaan itu mengampu 5 atau membina 5 jabatan fungsional saat ini. Pertama tentunya pengantar kerja,
kemudian ada pengawas ketenagakerjaan, ada instruktur, ada penguji K3, dan kita, mediator hubungan industrial. Nah, semua ini tentunya mempunyai peran yang sangat penting sesuai tupoksinya masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, dari segi regulasi dan proses kita sudah punya mediator, tapi Pak Wamen, ini mediator kita betul sudah ada, tapi dari segi jumlah masih jauh dari kebutuhan. Karena sampai hari ini kami tadi mengecek lagi data yang ada itu baru 931 mediator, Pak. Sementara dari perhitungan kita tahun lalu itu kita butuh sekitar 3.000-an, jadi masih banyak kekurangan dari segi jumlahnya, Pak. Nah, di samping jumlahnya ya tentu kualitasnya, kualitas mediator yang tentunya yang kita butuhkan. Nah, ini juga Pak Menteri, kualitasnya tentunya kami sangat membutuhkan dukungan bagaimana supaya bisa kita menyiapkan mediator yang sesuai kebutuhan. Kenapa saya katakan kualitas? Bukan berarti kualitas kita buruk-buruk atau tidak bagus, tetapi saat ini ada kebijakan di mana pejabat-pejabat struktural suka tidak suka, mau tidak mau itu jadi fungsional. Jadi penyetaraan, Pak, Ibu. Nah, yang penyetaraan ini kan dari latar belakangnya berbeda-beda, ada yang dari berbagai kementerian lembaga, dari berbagai dinas, yang notabene sebelumnya tidak pernah menangani urusan ketenagakerjaan. Jadi begitu jadi mediator, ya bolehlah kita katakan bahwa kualitasnya masih perlu disesuaikan. Nah, untuk pembinaan mediator, Pak Wamen, tentunya kita sudah melakukan banyak, Pak, upaya-upaya untuk pembinaan mediator ini. Dari segi karirnya, kita atau pemerintah melalui Kementerian Pan-RB itu sudah mengeluarkan peraturan dengan penyempurnaan atau penyesuaian golongan jabatan mediator, sehingga otomatis nanti tunjangan kinerjanya juga bisa disesuaikan, dan itu sudah disesuaikan. Jadi sudah ada peningkatan kinerjanya. Kemudian untuk jenjang karir mediator juga sudah ditetapkan jenjang jabatan yang baru, Pak. Sebelumnya mediator itu hanya sampai madya, jadi mediator ahli pertama muda madya. Nah, kalau madya itu ya pensiunnya sampai 60 tahun. Tetapi dengan peraturan yang baru ini sudah ada jenjang yang baru, Pak, mediator ahli utama. Artinya mediator-mediator kita yang potensial ini pada saat usia 60 masih bisa ada lanjutan lagi sampai 65 tahun, Pak. Dan ini baru dikeluarkan akhir 2020 dan mulai berlaku 2021. Jadi sejak 2021 kita sudah mempunyai jenjang jabatan mediator hubungan industrial ahli utama. Jadi yang potensial ya bisa sampai 65, karena kalau tidak lagi bagus-bagusnya 60 pensiun dia. Nah, dengan adanya ahli utama ini tentunya kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan kita untuk kebutuhan mediator yang bisa menangani kasus-kasus yang sampai tingkat internasional, Pak Wamen. Karena kami di bidang HI ini tidak hanya mengurusi masalah di dalam negeri, tetapi kasus-kasus kami itu kadang sampai ke internasional, dilaporkan ke Jenewa. Nah, kalau mediator ahli utama ini rananya bisa menangani kasus-kasus sampai ke internasional. Jadi sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk pembinaan. Kami juga sudah melaksanakan diklat tahun ini, alhamdulillah dukungan Ibu Menteri, Pak Wamen, Ibu Dirjen, dan Pak Ses, kita bisa melaksanakan diklat mediator, Pak. Tahun ini ada 6 angkatan. Tetapi itu masih jauh dari cukup, karena yang mendaftar itu sekitar 500 lebih, yang bisa kita latih cuma 230, Pak. Jadi masih sangat banyak. Itu belum semua mendaftar, belum semua mengusulkan untuk diklat. Jadi masih banyak kebutuhan diklat yang perlu kita anggarkan. Kemudian sudah ada uji kompetensi dan lain-lain. Sudah banyak yang kami lakukan, tetapi tentunya Pak Wamen itu belum cukup. Kita masih perlu lagi menyiapkan kebijakan, strategi, dan program sekarang dan ke depan supaya pembinaan mediator kita ini bisa lebih bagus lagi, jenjang karirnya lebih bagus, kesejahteraannya juga lebih bagus, ya otomatis kita harapkan kinerjanya bisa lebih bagus.
Nah, seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Menteri, Pak Wamen, kami melaksanakan di Jem PH dan Jamsos melaksanakan kegiatan ini, yaitu Rakor Mediator Hubungan Industrial tahun 2022. Tujuannya adalah kami ingin mendapatkan masukan dari teman-teman mediator yang ada di daerah termasuk di pusat. Kira-kira kebijakan apa, strategi apa, program apa yang bisa kita lakukan sekarang ke depan supaya pembinaan mediator ini bisa lebih efektif lagi. Nah, untuk itu dilaksanakan forum atau rakor mediator ini. Izinkan kami Pak Wamen untuk melaporkan pelaksanaan rakor ini. Jadi rakor ini kita beri temanya ini ya jadi tema mediatornya ini mengabdikan peran mediator hubungan industrial untuk mensukseskan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, Pak. Karena kalau lompatan itu ada tapi tidak didukung dengan upaya yang optimal, tentunya tidak berhasil sesuai yang kita harapkan. Nah, waktu pelaksanaan mulai hari ini sampai tanggal 15, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan supaya bisa mengikuti sampai selesai. Nah, sekali lagi tujuannya yaitu untuk menghasilkan rekomendasi dari forum ini, kira-kira kebijakan, program, kegiatan apa, strategi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dikeluarkan oleh pimpinan, supaya sekarang dan ke depan kebutuhan mediator kita itu bisa terpenuhi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi tentunya tidak sekedar jumlah dan kualitas yang terpenuhi, kebutuhan mediatornya sendiri juga terpenuhi. Ya, kesejahteraannya, jenjang karirnya juga jelas. Nah, seperti itu. Jadi selain kebutuhan kita mediator jumlah dan kualitas, ya tentunya kebutuhan mediatornya juga bisa terpenuhi sekali lagi. Ya, jenjang karir maupun kesejahteraannya. Nah, ini yang kami harapkan dari forum ini, supaya sekali lagi kebijakan yang kita buat itu bukan hanya dibuat di atas meja tanpa masukan dari lapangan, tentunya Bapak Bu ya. Kemudian narasumber yang akan hadir dalam forum ini tentunya dari Pak Sekjen. Sebagai pembina pegawai tentunya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Sekjen kira-kira seperti apa program-program pembinaan untuk peningkatan kompetensi aparatur, termasuk tentunya kita mediator ini ke depan, seperti itu ya. Kemudian dari Ibu Dirjen, karena sebagai pejabat fungsional, selain tentunya kita harus paham mengenai urusan kepegawaian kita, khususnya urusan jabatan fungsional kita, tentu juga ya harus terus dan selalu memperkuat, memperdalam pemahaman kita tentang substansi teknis. Nah, nanti dari Bu Dirjen akan menyampaikan materi mengenai pembinaan hubungan sosial dan jaminan sosial secara umum kebijakannya. Nah, nanti juga kami akan mengundang dari Kemenpan RB. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi, Bapak Ibu mediator bisa berdiskusi kira-kira bagaimana pembinaan atau prospek jabatan fungsional sekarang dan ke depan, termasuk mediator. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan nanti, baik itu jenjang karirnya kira diarahkan seperti apa, kemudian bagaimana urusan kinerjanya, apresiasi untuk mediator kita ke depan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan tanyakan ke termasuk penilaian kinerja ya, ke depan dari narasumber dari Kementerian Pan RB. Kemudian Pak Wamen, kami juga nanti akan menampilkan seluruh direktur kami Pak, termasuk Pak Ses, untuk menyampaikan program-program dan isu-isu strategis masing-masing unit kerja di lingkungan di JMPH dan Jamsos. Karena sekali lagi seperti tadi saya sampaikan kepada Pak Wamen, kami ini kalau di kementerian Direktorat Jenderal yang paling seksi Pak. Jadi kalau ada yang demo di depan kantor, ya itu rata-rata kalau tidak urusannya Ibu Retno, Pak Heru, Ibu Dinar, ya kami, dan ada yang kosong juga direkturnya itu, ya sekitar itu Pak, yang menjadi judul kalau ada unjuk rasa dan demo.
sangat seksi judulnya. Jadi nanti para direktur akan tampil juga menyampaikan materi sesuai kebijakan direktorat masing-masing. Ibu Retno akan menyampaikan mengenai kebijakan jaminan sosial termasuk hal-hal strategis dan yang berkembang, JKP, program yang baru, bagaimana supaya bisa diimplementasikan dengan baik. BSU juga koordinatornya tempat Ibu Retno. Kemudian Pak Heru ini luas tugasnya, urusan kelembagaan, kemudian pencegahan perselisihan. Nah kalau tempat Pak Heru ini berfungsi dengan baik, Pak, yang penyelesaian perselisihan itu agak ringan tugasnya. Karena pencegahannya di Pak Heru. Kalau pencegahannya Pak Heru itu berfungsi baik, penyelesaiannya agak ringan. Kemudian Ibu Dinar nanti akan menyampaikan mengenai pengupah ini lagi hot-hotnya nih Pak, mengenai penetapan upah minimum. Jadi dan kami juga akan menyampaikan mengenai kebijakan pembinaan mediator. Nah setelah narasumber nanti Pak akan ada diskusi kelompok. Jadi peserta akan kami bagi menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan, karena tadi kami ingin mendapatkan masukan mengenai bahan kebijakan, program maupun strategi pembinaan mediator sekarang dan ke depan. Nah tentunya nanti mediator yang menjadi peserta saat ini akan dikelompokkan menjadi 4. Nanti ada yang berdiskusi bagaimana supaya tugas mediator itu bisa berjalan dengan baik dari aspek pembinaan hubungan industrialnya, kemudian pengembangan hubungan industrial, kemudian mediasi penyelesaian perselisihannya, dan kode etik mediator itu sendiri. Ini akan kita diskusikan bagaimana supaya semua itu nanti bisa pembinaan bisa terlaksana dengan baik, penyelesaian perselisihan bisa berjalan dengan baik, kemudian pengembangan HI bisa berjalan dengan baik, dan kode etik bisa kita buat sesuai memang kebutuhan saat ini. Jadi para peserta nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah pesertanya Pak Wamen, sekali lagi peserta yang hadir ini tidak semua Pak mediator, tadi saya sampaikan sekitar 931, tetapi yang bisa kami hadirkan sekarang ini hanya mediator yang berasal dari Indonesia wilayah Barat. Jadi berikutnya akan ada forum lagi, mungkin awal tahun depan, yaitu Indonesia bagian tengah dan kemudian bagian timur. Ya syukur-syukur kalau Pak Ses nanti menganggarkan lagi rakor se-Indonesia Raya, nah gitu kan, tepuk tangan. Ya karena kami ini kan yang mengalokasikan anggaran Ibu Menteri, Pak Wamen, Ibu Dirjen dan Pak Ses. Nah kalau beliau merestui ya kita rakor se-Indonesia Raya, nah, kami melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu kami mohon maaf karena ini ada lewat virtual juga Pak Wamen, ada teman-teman yang lain ini meskipun yang kita undang hanya wilayah Barat tapi ini diikuti seluruh mediator seluruh Indonesia lewat virtual. Jadi buat Bapak Ibu mediator yang ada di Indonesia Tengah dan Timur mohon maaf apabila untuk forum ini belum bisa hadir di sini, tetapi insya Allah mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pertemuan berikutnya itu ada untuk Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan ada rakor gabungan seperti zaman-zaman dulu kita ada rakor gabungan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya kira itu Pak Wamen yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Wamen untuk memberikan arahan supaya kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan tentunya para mediator ke depan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian kami mohon izin dulu juga Pak Wamen untuk kesediaan Pak Wamen untuk membuka acara ini secara resmi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan, arahan, dan pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Mediator Hubungan Industrial tahun 2022 oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Sesdit, Pak Surya, yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Adriani, yang hari ini merupakan sponsor acara hari ini ya. Tepuk tangan buat Ibu Adriani. Yang terhormat Ibu Dinar, Ibu Direktur, yang terhormat Ibu Retno, Ibu Direktur juga. Saya kurang hafal direktur apa Pak ya. Jadi semua direktur yang saya tahu ini. Dan yang terhormat juga Pak Heru yang selalu mendampingi saya kalau ngadapin buruh ya. Nah ini hadir semua 4 direktur, 1 sesdit. Dan kita doakan Ibu Dirjen segera sehat ya. Dan mudah-mudahan segera bisa beraktivitas dan bergabung dengan kita semua. Dan yang saya hormati seluruh tenaga dan mediator yang hadir pada hari ini, ya baik dari pusat maupun dari provinsi dan dari kabupaten kota yang berada di wilayah Indonesia Barat, meliputi Sumatera, sebagian Jawa dan sebagian Kalimantan Barat. Dan yang saya banggakan juga ada anak-anak dan mahasiswa kita ya. Dengan ketua jurusannya Ibu Retno nih saya lihat ya. Ibu Dinar ya. Jadi hari ini saya lihat mahasiswa dari mana ini ya kan. Enggak taunya mahasiswa mediator. Saya diminta untuk membuka acara ini ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga tugas dan fungsi mediator betul-betul bisa terlaksana dengan maksimal ya. Apalagi memang fungsi mediator ini sangatlah jelas. Mediator merupakan tenaga mediasi ya. Kalau dari lambangnya saja saya lihat ada padi, ada kapas, ada timbangan ya. Terus ada tangan 3 tuh yang salaman itu. Mungkin yang membuatnya punya pemikiran yang membuat logo itu bahwa tangan yang sedang bersalaman itu 3 tangan, tripartit mungkin Bu ya. Kemudian ada 2 tangan yang berbeda yang sama warnanya bipartit ya. Padi dan kapas tentunya melambangkan kesejahteraan, keadilan untuk timbangan. Nah, mungkin dari sinilah filosofi dari logo kita itu menunjukkan bahwa tugas mediator sangatlah mulia sekali. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tugas-tugas teman-teman ini tentunya berkaitan dengan kerja semua tim mediator yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu ya kami berharap ya sebagai pimpinan, ya saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sangat ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan atau di industri yang ada di Indonesia ini. Kemudian dengan sangat bersyukur juga saya juga diminta untuk membuka rapat koordinasi mediator hubungan industrial atau Rakor MHI pada tahun 2022 ini. Yang tadi diharapkan juga oleh Ibu Direktur, Ibu Adriani, mudah-mudahan setelah Indonesia Barat masuk Indonesia Tengah, masuk Indonesia Timur, habis itu dikumpulkan semua. Saya support itu, kita kumpul semua ya. Target bulan Agustus ya. Mudah-mudahan Pak Ses bisa menyiapkan itu ya. Bulan Agustus 2023 ya. Kemudian silaturahmi ini merupakan suatu bentuk perwujudan untuk membangun dan mempererat komunikasi di antara umat manusia yang diamanahkan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penguatan tali silaturahmi ini tidak hanya dianjurkan dalam hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, tetapi juga dalam konteks hubungan pemerintah dengan para konstituen yang ada. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi bangsa kita akhir-akhir ini sedang prihatin.
beberapa bencana serta yang utama adalah pandemi COVID yang saat ini masih ada dan saat ini belum berakhir. Kita semua harus bangkit, kita sebagai aparatur pemerintah dan sebagai abdi masyarakat harus mampu berbuat semaksimal mungkin menjadi teladan bagi segenap masyarakat untuk bangkit dan pulih kembali dari kondisi yang selama ini belum pernah kita bayangkan. Dalam upaya bangkit ini, sebagai insan ketenagakerjaan, kita tidak dapat berupaya secara parsial. Kita harus bergandengan tangan, menyatukan langkah, visi dan misi dalam membantu masyarakat serta bangsa dan negara untuk bangkit kembali dari krisis kita yang mengancam selama ini. Hadirin yang berbahagia, mediator hubungan industrial adalah pegawai negara sipil atau pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tanggung jawab serta wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang mediator hubungan industrial yang sangat luas tersebut menunjukkan bahwa mediator mempunyai peran yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu ini jelas mempunyai tugas mulia dan mempunyai tugas yang sangat penting. Kemudian secara umum tugas Bapak Ibu dalam peran menjadi mediator sangat penting dalam mencari solusi setiap benturan kepentingan antara pekerja dengan para pengusaha. Dalam hal ini, mediator harus bisa memahami pemikiran dari para pihak yang menyuarakan aspirasinya. Memperhatikan pentingnya peran mediator tersebut, maka kompetensi pejabat fungsional mediator hubungan industrial menjadi sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045, maka peningkatan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional mediator hubungan industrial sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi mediator hubungan industrial saat ini telah diikuti dengan beberapa penghargaan kinerja, diantaranya adalah: 1. Sudah adanya jenjang jabatan untuk jabatan fungsional mediator ahli utama yang tadi dijelaskan oleh Ibu Direktur. 2. Telah diterbitkannya keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 103 tahun 2022 tentang jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam keputusan Menteri tersebut ditetapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kelas jabatan fungsional mediator hubungan industrial ahli utama yang semula tidak ada menjadi ada, yaitu kelas 14. Kelas jabatan fungsional mediator hubungan industrial ahli madya yang semula kelas 11 naik menjadi kelas 12. Ketiga, tepuk tangan, tidak ada kenaikan, tetap kelas 8, karena ada kebijakan dari Kemenpan RB. Jadi, tidak boleh tepuk tangan ya. Bahwa tunjangan jabatan fungsional mediator hubungan industrial ahli pertama tidak boleh lebih tinggi dari pejabat struktural eselon 4. Jadi ada peraturan di Kemenpan RB. Kenaikan kelas jabatan ini tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mediator hubungan industrial. Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional mediator hubungan industrial sudah selesai pembahasannya di Kementerian Keuangan dan saat ini sedang dalam proses di Kementerian Kemenpan RB. Artinya tidak lama lagi akan ada penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional mediator hubungan industrial. Kalau dengar tunjangan pasti tepuk tangan. Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenpan RB, dan Badan Pegawai Kepegawaian Negara yang telah mendukung secara optimal terkait jabatan fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan.
khususnya jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa program strategis yang sedang kita laksanakan, antara lain, pertama, bantuan subsidi upah atau yang kita kenal dengan BSU. Yang kedua, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Yang ketiga, tenaga kerja bongkar muat TKBM. Yang keempat, penempatan upah minimum tahun 2023. Harapan kami, pejabat fungsional mediator hubungan industrial sebagai garda terdepan dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ikut berperan aktif dalam mensukseskan program-program tersebut di atas. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang saya hormati, saya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi mediator hubungan industrial yang kita singkat dengan Rakor MHI. Ini sebagai salah satu upaya menyatukan langkah nyata kita bersama, khususnya pejabat fungsional mediator hubungan industrial untuk mewujudkan visi baru hubungan industrial. Pesan saya, maksimalkan kegiatan Rakor ini untuk mempersatukan segenap korps pejabat fungsional mediator hubungan industrial di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita satukan langkah kita sebagai korps ketenagakerjaan sebelum kita semua melangkah pada langkah yang lebih besar sebagai bagian dari korps Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi mediator hubungan industrial tahun 2022 secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih atas semua. Semoga rakor ini bisa berjalan dengan lancar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya pembukaan secara resmi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan didampingi oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PHI dan Jamsos. Kami mohon kepada Bapak Wamen untuk menempelkan tangan di gong. Aba-aba dari saya. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Ya, tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian telah resmi dibuka rapat koordinasi mediator hubungan industrial tahun 2022 oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk kembali ke tempat duduk semula. Undangan yang berbahagia, berikutnya yaitu menyanyikan bersama himne Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dimohon berdiri. Himne Kementerian Ketenagakerjaan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Undangan yang berbahagia, dengan bangga kita akan saksikan bersama persembahan lagu dari Paduan Suara Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Joget ya, joget.